Bismillah, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Office Excel. Oke, kita mulai. Gaskeun. Microsoft Office Excel adalah general purpose electronic spreadsheet yang dapat digunakan untuk mengorganisir, menghitung, menyediakan maupun menganalisa data-data dan mempresentasikannya ke grafik atau diagram. Kemudahan lain yang diperoleh dari program ini adalah terintegrasinya program Microsoft Excel dengan program aplikasi Windows yang lain. Nah, saat kalian membuka Excel, maka akan muncul sebuah buku kerja atau workbook yang siap digunakan, yang di dalamnya terdapat beberapa lembar kerja atau worksheet. Untuk memulainya, kita membuka Microsoft Office Excel ya. Kita bisa mencarinya dari menu search ini, tinggal search misalnya Excel ya, Microsoft Excel. Nah ini ya, di sini yang digunakan adalah Microsoft Excel 2013. Tinggal kalian klik saja. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian tinggal klik yang blank workbooknya ya. Kita klik yang blank workbooknya, maka muncullah tampilan seperti ini. Ini adalah interface daripada Microsoft Office Excel ya, interface atau antarmuka dari Excel. Dimulai dari atas yang ada tulisan book 1. Ini namanya adalah title bar atau judul. Kemudian ke bawah ada file, home, insert, page layout, formula, data, review, dan view. Itu disebut dengan menu bar. Ya, biasanya di menu bar itu ketika dipilih maka akan ada pilihan-pilihan yang bisa kalian pilih. Artinya dia punya pilihan lebih dari satu, makanya disebut dengan menu bar. Kemudian bawahnya di sini yang berupa icon atau berupa gambar-gambar ya, ini disebut dengan ribbon atau toolbar ya, sebut dengan alat ya, alat. Biasa menyebutnya, ada yang menyebutnya ribbon dan juga ada yang menyebutnya toolbar ya. Kemudian ke bawahnya ini adalah pilihan saat ini ya. Ketika kalian memilih klik ini, maka dia berubah ya menjadi ini. Kemudian nih, apa yang dipilih maka akan ditampilkan di sini. Kolom dan baris yang dipilih maka akan ditampilkan di sini. Kemudian sebelahnya ada yang ada tulisan efeknya. Ini adalah tempat isi dari si Excel ini, dia muncul di sini. Ya, baik itu rumus ataupun tulisan biasa. Ya, maka kalau ini dia selnya, ini isinya. Ya. Oke. Kemudian bawahnya ada yang tulisan A, B, C, D, E, dan yang lainnya itu disebut dengan kolom. Ya, kolom diawali dengan A, B, C sampai seterusnya, terdiri dari kurang lebih 256 kolom. Ya, nah ini kolom A, B, C, D, E, F sampai berikutnya. Kemudian
Selain kolom, ada juga baris. Nah, kalau baris biasanya ditandai dengan angka ya. 1 baris ke 1, 2 baris kedua, 3 baris ketiga, 4 baris keempat, 5 baris kelima. Ya, jadi identitasnya ada kolom ditandai dengan huruf A, B, C, kemudian ada baris ditandai dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau untuk baris berakhir di kurang lebih 65.536 baris ya, atau row. Jadi di sini ini adalah baris dan kolom. Nah, kalau baris dan kolom disebut apa? Ada pertemuan atau perpotongan baris dan kolom disebut sel. Ya, pertemuan atau perpotongan baris dan kolom disebut sel. Nah, ini berarti yang saya pilih adalah ada di sel B5. Jadi pertemuan antara kolom B dan baris 5. Nih, ya, kemudian muncul di sini. Ini yang kita pilih tuh kolom B dan baris 5. Ya, kemudian kalau di sini ketika diketikkan A, nah, maka ini muncul isinya ya. Kalau ini selnya, kalau ini adalah isi dari selnya. Ya, rumus ataupun bukan rumus tetap akan ditampilkan. Oke. Ya, kemudian di sini ada scroll ya. Scroll ketika nanti ada sheet lebih dari ya ke bawah, ini maka scrollnya akan berfungsi ya. Nah, kemudian di bawahnya ada yang namanya sheet. Kalau sheet ini dia namanya lembar kerja. Sheet di sini bisa ditambah, bisa juga dikurang. Untuk menambahnya ada tulisan plus di sini, tinggal klik saja plus. Nah, maka dia sekarang bertambah, ada 2 sheet, ada 2 lembar dalam 1 lembar kerja ya. Di worksheet ini, di lembar kerja ini ada 2 lembar kerja, ada 2 sheet. Nah, ya, sheet pertama, ini sheet kedua. Apakah sheet ini bisa dirubah namanya? Tentu saja bisa. Tinggal kalian klik kanan, kemudian ada yang namanya rename. Ya, misalnya saya ganti dengan namanya data. Ya. Kemudian apakah sheet bisa dikurangi? Bisa. Tinggal kalian pilih sheet yang akan dihapus atau dikurangi. Kemudian tinggal klik kanan delete. Nah, ini berarti masih hanya 1 sheet saja, yaitu data. Ya, tuh. Kemudian kita akan coba membuat sebuah data siswa ya. Kita coba membuat sebuah data siswa, yaitu dengan di sini kita coba di sini di sel B2 ya, kan ketikan data siswa, tapi teksnya diganti dulu, aduk gotik, kemudian ukurannya perbesar 20 karena ini untuk judulnya ya, biasanya judul dibuat lebih besar ya. Nah, contoh data siswa ya, ketikkan data siswa, kemudian bawahnya kita buat data dulu ya. Kita buat sebuah data. Yang pertama ada nomor, kemudian ada nama ya, kemudian juga ada NIS, kemudian ada kelas,
kemudian ada nilai ya, mungkin itu. Nah, kemudian nomornya ini kita kasih nomor ya, 1, 2. Nah, sini ada cara penomoran secara otomatis. Ini untuk mempercepat waktu ya, untuk mempersingkat waktu, yaitu caranya blok nomor 1, 2-nya, kemudian sorot. Nah, ketika ada tanda panah kecil, tanda plus kecil, klik, tahan, kemudian tarik. Mau sampai nomor berapa ya, misalnya lebih dari ini juga, semakin banyak ya semakin bisa diikuti ya. Kita contoh hanya 10 saja. Tuh, kemudian namanya kita kasih nama sembarang dulu saja ya, misalnya di sini yang nomor 1 AA, kedua BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II misalnya ya, JJ sampai nomor 10. Kemudian misnya kita coba sembarang dulu aja ya, tidak sesuai. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 ya. Kelas misalnya kelas A semuanya, contoh ya, ini kita tarik saja, bisa langsung di drag. Nah ya, perbedaannya drag yang di nomor ini jangan drag yang di kelas ini. Kalau di sini nomor, Excel akan langsung tahu ketika ini 1, 2 kita blok dan kita tarik ke bawah, Excel akan tahu bahwa ini berarti meneruskan, mengurutkan. Kalau ini kan dia hanya 1, kemudian di drag ke bawah, ini sama dengan mengcopy ya, kopas tuh, bukan mengurutkan. Jadi Excel sudah otomatis tahu ya. Kemudian nilainya kita isi sembarang saja. Isi sembarang. Nah, udah ini. Kemudian si data siswa ini kita akan kasih border dan akan kita gabung dulu ya, gabung kolomnya ya. Nah, kolomnya kita gabung dari kolom B sampai kolom F ya. Caranya blok ya dari kolom B sampai F. Kemudian di sini ada yang namanya merge and center, berarti ini dia menggabungkan kolom ya, kolomnya digabung, kemudian si teksnya ke tengah. Nah ini, kemudian coba kasih border. Sini ada yang namanya di toolbar, ada yang namanya border. Ini saya kasih tick box border ya. Nah ini, kemudian bawahnya sama. Kita akan kasih border dan si teksnya kita akan ketengahkan ya. Nah, blok dulu semuanya. Kemudian kalau ini gunakan ini nih untuk ke tengah ya, tengah, dan ini ke tengah. Kemudian bordernya kita klik ini yang tanda panah ya, untuk font settingnya tanda panah apa ya. Nah ini bordernya, pilih stylenya, bordernya yang mana. Contoh saya pilih yang ini, kemudian klik mana saja yang akan dikasih border. Kalau saya ini semuanya kasih border, kemudian oke. Nah, akan seperti ini data siswa. Nah, biar berbeda ya, ini nomor, nama, NIS, kelas, dan nilai. Dikasih bold, bisa dengan shortcut CTRL-B atau bisa klik toolbar di sini ya. Nah ini
kemudian setelah itu ini udah beres ya, beres untuk data siswanya. Jadi data siswa yang dibuat ini ada 10 ya, dengan nama-nama yang ada di sini. Tuh. Berikutnya kita akan setelah ini akan bahas tentang rumus-rumus dasar di Excel. Jadi tetap ya ikuti video tutorialnya. Oke, untuk sekarang sampai di sini dulu. Jika kalian ingin rumus apa kira-kira, boleh komen di bawah ya. Kalau misalnya pengen rumusnya rumus menjumlahkan, mengurangi, ataupun yang lainnya ya, jangan lupa ikuti terus videonya. Oke, sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, datanya setelah ada, kita coba save dulu ya. Save data siswa yang sudah ada dengan cara menekan menu file, kemudian ada save as, kemudian browse atau cari ya folder yang akan kita simpan ya si filenya. Misalnya saya di bagian administrasi. Nah, kemudian klik misalnya namanya data siswa. Nah, data siswa, kemudian extensionnya ini sudah pasti otomatis ya, bawaan dari Excelnya. Extensionnya berarti ini .xlsx ya. Nah, tinggal save. Nah, oke, selesai. Kita membuat data siswa dengan 10 nomor dan nama-nama yang tertera dengan nilainya. Next, berikutnya kita akan bahas tentang dasar-dasar rumus atau rumus-rumus dasar yang ada di Excel. Oke, jika kalian menginginkan kira-kira rumusnya apa, rumus dasar apa, jangan lupa komen ya, komen kira-kira mau rumus apa yang dibahas ya. Nah, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.